Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan sebagian dari keutamaan berazan, annal muadzina, bahwasanya orang yang berazan itu yang tertentu dapat mengusir bi'adanihi, dengan adanya asyaitana, terhadap setan. Azan bisa mengusir setan. Fa'an Jabir, maka diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna syaitana, sesungguhnya setan itu, idza sami'a, apabila mendengar an-nidaa, panggilan bis-sholati, untuk sholat, dhahaba, dia pergi. Kalau pergi masih halus, dhahaba, dia kabur atau dia mancir, hatta yakuna, sehingga berada itu setan, maka rauhani, di tempat namanya rauha. Qala rawi, berkata sang perawi hadis, warauha, dan rauha itu minal Madinati, dari kota Madinah, ala sittatin wa salasina mailan atau milan, jarak tempuhnya ala sittatin wa salasina, atas 36 mil, menurut riwayat Imam Muslim. Wahia, dan dia allati mu'rafu, yang cukup dikenal al-yawma, pada hari ini, bi bairir rahati, namanya bairur rahah, ba'dal masjid, ba'dal musayji, ba'dal musayji, sesudah namanya diganti dengan musayji. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, inna, sesungguhnya, yadburu, mundur, asyaitan, setan, li'amini amril adani, sebab keagungan urusan azan, limasyara, sebagaimana dikandungkan alaihi, padanya, pada azan itu, atau limasyara, karena mengandung alaihi, pada azan, min qawaidit tauhid, tentang kaidah-kaidah tauhid, wa izhari syiaril Islam, dan karena di dalam azan itu mengandung nampak syiarnya agama Islam, wa i'lanihi, dan i'lannya dan kumandangnya Islam. Wa qila, dan dikatakan liyasi, sebab menyesalnya setan, min waswasatil insani, dari menggoda manusia, indal i'lani, di saat dikumandangkan atau di saat berkumandang, bitauhidi, dengan ajaran tauhid. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih tentang azan. Azan itu panggilan untuk sholat. Kalau renungan, panggilan sholat, bukan. Beduk, panggilan sholat, bukan. Berarti pakai renungan, panggil beduk, boleh apa? Ya boleh, orang itu menandai masuk waktu sholat.
Zaman dulu belum ada speaker, jadi nandain masuk waktu sholat supaya gampang duduknya dibunyiin kencang. Jadi orang sekampung biar pada dengar bahwa sudah masuk waktu kentongannya dibunyiin bolak-balik tong, langgar masjidnya masih kosong, sholatnya masjidnya masih kosong. Udah masuk waktu sudah masuk waktu punya kupingnya pada duduk. Ini tafsiran saya aja, di kitabnya nggak ada. Nah, makanya mau disebut bid'ah gimana, mau itu cuma menandai agar masuk waktu sholat, bukan memanggil orang untuk sholat. Memanggil orang untuk sholat mereka. Dan ternyata adzan itu memiliki maziyah, memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah bisa mengusir. Keistimewaan adzan bisa mengusir setan. Makanya adzan itu ditempatkan tidak sekedar pada posisi panggilan sholat. Panggilan Allah itu setidaknya ada 3. Pertama, Allah memanggil kita, dan sesudah kita dipanggil oleh Allah, kita bisa pulang ke rumah. Yang kedua, Allah memanggil kita, sesudah dipanggil oleh Allah, kita bisa jadi pulang ke rumah, bisa jadi pulang mana. Lalu yang ketiga, kita dipanggil oleh Allah. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, tak bakal pulang lagi ke rumah. Panggilan Allah itu ada 3 model. Model yang pertama, Allah memanggil kita. Kalau sudah dipanggil, kita sudah datang, kita bisa pulang. Yaitu panggilan sholat. Hayya 'alas sholat. Mari kita sholat. Itu kita dipanggil. Sesudah sholat, pulang kan? Pulang. Tadi kita sholat subuh, lanjut ngaji. Nanti sesudah kita sholat ngaji, pasti pulang. Panggilan yang kedua adalah melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji, tapi syaratnya orang yang sudah istiqomah, sudah punya kemampuan. Nah, berarti haji itu panggilan Allah. Maka kadang-kadang pulang, kadang-kadang nggak pulang. Yang pulang harapannya hajinya mabrur. Yang nggak pulang hajinya namanya makbul. Ibadah haji dan orangnya diterima oleh Allah, meninggal di Mekah, Madinah. Yang ketiga, hajinya mabrur alias mardud. Itu alhamdulillah. Nah, maka orang-orang kita kalau ada jamaah mau berangkat haji diadain dan diiqamah, dinisbatkan kepada memanggil atau menuju panggilan Allah. Panggilan yang ketiga, mati. Mati itu dipanggil oleh Allah. Tapi bahasanya beda. Bahasa kematian itu telah berpulang ke rahmat Allah. Pulang kita mati. Nah, karena mati adalah panggilan Allah yang tidak bisa balik lagi ke dunia, maka dinisbatkan kepada panggilan, ya, jasad yang sudah membujur kaku di
dalam kuburan itu sebelum ditutup itu diadani dan dinisbatkan kepada panggilan. Nah, adzan memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah mengusir setan. Maka kalau ada orang kesurupan, kadang-kadang ada yang adanin supaya setannya panas, kabur. Begitu pula bapak kalau istrinya lagi marah-marah, lagi kesetanan, adanin aja itu. Adanin itu yang kencang. Adanin yang kencang. Kalau ada nggak lupa, adanin sambil keluarin kertas merah. Allahu Akbar, sampai keluarin kertas merah. Kita sembuh. Sembuhnya bukan karena adanya, karena kertas. Jadi seperti itu. Nah, kemudian karena adzan itu mengusir setan, maka bayi lahir jebrol itu diadani telinga kanan, diikomatin telinga kiri. Loh kenapa? Karena bayi-bayi itu disenangi oleh setan namanya Ummu Sibyan. Ada setan namanya Ummu Sibyan, emaknya bayi. Ini setan Ummu Sibyan ini senang goda bayi-bayi kecil. Nah kalau sudah ditutup dengan adat dan ikomat telinga kanan telinga kiri, insya Allah tidak kena gangguan setan Ummu Sibyan. Kan ada istilah bayi bunda atau bayi rewel. Rewel nangis mulu tapi nggak keluar air mata, matanya keloran ke semua kemari. Wah itu berarti ada yang keledekin gitu, ada yang ganggu. Itu diantaranya gangguan dari musiknya. Maka supaya nggak keduluan adanya setan, begitu lahir jebrol langsung kita adani, kita ikhlas. Supaya nggak keduluan ada setan. Orang muda kita adain, kita ikomatin aja gedenya kadang-kadang bandel, apalagi nggak diadain, nggak ikomatin. Itu ada. Terus kemudian dianjurkan pula kita mengumandangkan adzan itu ketika terjadi musibah. Di antaranya musibah kebakaran. Kalau di rumah ini ada musibah kebakaran, kita naik ke rumah sebelahnya, di lotengnya, adzan sekeras-kerasnya. Supaya kemudian Allah memadamkan apinya. Atau misalnya sedang ada angin besar, itu kita disunahkan, dianjurkan untuk beradzan. Karena di antaranya adalah itu bisa mengusir setan. Nah setan ini kan abstrak, makhluk Allah yang tidak nampak. Yang tentu kita yakini setan itu ada. Setan itu anak buahnya iblis. Mula-mula adalah iblis, kemudian anak keturunannya namanya setan. Nah setan itu kalau diambil dari akar katanya ada dua. Yang pertama adalah syatona. Syatona itu panas dan membakar. Syatona maknanya panas dan membakar. Jadi kalau orang itu punya sifat panasan, emosinya, terus kemudian dia senang membakar semangat teman-temannya untuk berantem, tandanya dalam diri dia ada potensi sifat setan. Itu makna yang pertama. Kemudian
kalau diambil dari akar kata syato atau syato'an, itu maknanya menjauh. Syato'an itu maknanya menjauh. Jadi kalau ada orang menjauh dari kebaikan, diajak sholat, mikir, nggak mau, diajak ngaji, nggak mau, ya. Ada nasihat-nasihat kebaikan, nggak mau. Nah itu berarti dia ada potensi setan dalam dirinya. Maka setan itu bisa berbentuk makhluk halus, ya, karena saking halusnya nggak kelihatan. Setan juga bisa berbentuk makhluk kasar, yaitu manusia. Karena Allah sebutkan ya, bahwa manusia juga masuk dalam golongan setan. Minal jinnati wan nas. Golongan jin dan golongan manusia bisa juga jadi setan. Bahkan di ayat lain Allah menyebutkan syayatinul jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Setan dari golongan jin dan manusia, mereka saling bekerja sama untuk menggelincirkan orang-orang dari jalan yang baik. Digelincirkan dari jalan yang baik menuju pada jalan kesesatan. Ini memang sudah jadi kerjaan setan. Maka kalau ada orang bandel beli itu sudah setan dia. Nah itu ya perilakunya sudah perilaku setan. Nah kalau yang seperti ini susah, setan yang dari manusia ini susah. Biar kata diadani dikomantin susah. Memang kalau setan dari golongan manusia, itu dibacain ayat kursi aja, bukannya lari, tapi justru ngangkat kursi. Kalau setan beneran, yang terasuk diri seseorang bacain ayat kursi, kabur. Tapi kalau setan manusia dibacain ayat kursi, ngangkat kursi. Nah, ketika orang azan, itu setan kabur, setan lari. Larinya berapa jauh? Sit wa salasina milan, sit wa salasina milan, yaitu 36 km. Ya, mil itu kita anggap kilometer Pak. 36 km dari Kota Bambu Utara. Harinya kemana? 36 km Bekasi aja ya. Iya. Bekasi gitu kan. Lari di Bekasi. Di Bekasi ada yang ada juga. Lari lagi ke mana? Rahayu. Di sana ada juga. Pada kepanasan. Wah, enaknya dari mana? Tengah laut kan? Tengah laut. Masih kedengeran ada dari Pulau Seribu. Lari lagi ke tengah laut. Tengah. Masya Allah. Tuh, coba kalau bisa divisualisasikan ya, divideokan saat ada setan lari hibrid kayak apa itu tabrakannya setan. Kalau setan kan banyak. Orang dari zaman Nabi Adam, dari zaman pertama dicipta iblis sampai hari ini setan tidak ada yang mati. Manusia aja ada yang lahir, ada yang meninggal. Makin padat kayak begini, apalagi setan. Jadi kalau kita lihat ya, lucu kan ya, tabrakan, keluar tabrakan, sejauh 36 mil. Masya Allah. Sudah begitu sehari sebanyak 5 kali, 5 kali. Kalau umpamanya yang seperti itu manusia, ya, yang dibedik-bedik, diuber-uber sehari 5 kali dengan apa? Pasti kita pensiun.
saya minta pensiun dari setan, nggak mau lagi jadi setan, capek 5 kali ya, diuber-uber pakai alat. Tapi karena setan itu sudah divonis dia bakal masuk neraka dan tidak ada ampunan bagi mereka, maka susah payah kayak apapun mereka berjuang untuk tetap yuwas bisul insan, ya, untuk menggoda, menggelincirkan manusia. Mereka ingin sebanyak-banyaknya mendapati pengikut supaya nanti di akhirat punya teman banyak dari golongan manusia bersama-sama ada di dalam neraka. Itu boleh kita contoh semangat perjuangannya setan. Setan dalam berjuang menggelincirkan orang dari jalan kebenaran sebegitu dahsyatnya, padahal setiap hari 5 kali terusir harus lari sejauh 36 menit. Tapi celakanya setan itu begitu akan berhenti rapi itu langsung bisa balik lagi dalam waktu sekejap. Makanya begitu adan selesai iqamah, tadinya sudah tidak diganggu oleh setan, akhirnya diganggu lagi oleh setan. Dan setan itu ada namanya masing-masing. Ya, yang bagian tukang ganggu orang sholat namanya setan gasim. Mudah-mudahan gak ada salah nama ya. Ada gasim, ada zalambur, kalau tidak salah ada 9 atau 11 nama setan yang diterangkan oleh Imam Ghazali. Jadi itulah setan. Begitu ada rapi, langsung balik lagi. Sama juga setan itu kalau mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu saking panasnya hancur badannya. Saking panasnya hancur badannya. Jadi kalau kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim, setan yang ada di sekeliling kita yang dia dengar kalimat itu hancur. Jaffa syaitan, hancur lebur itu setan. Karena yajurul hadid minan, seperti lebur yang besi karena diterpa api. Tapi begitu hing selesai, balik lagi dulu sempurna lagi. Maka tiap sesuatu yang baik dianjurkan untuk dimulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim supaya tidak ada gangguan setan. Jadi kita sudah tahu cara mengusir setan, salah satunya adalah dengan diterangkan oleh perawi hadis apa yang disabdakan oleh Nabi bahwa setan itu pergi sejauh makan rauha. Ini karena Nabi menjelaskannya di Madinah. Tentu beliau menjelaskan di majelisnya beliau, di tengah-tengah sahabat, boleh jadi adalah di Masjid Nabawi. Maka Nabi menyebutnya hatta yakuna makana rauha, sehingga setan itu kumpul di satu tempat namanya rauha, tempat kumpulnya setan. Nah, kata perawi hadis, rauha itu dari Madinah ya, kurang lebih sitwa salasi anila 36 mil, yaitu bayrul raha, tempat untuk peristirahatan orang, ba'dal musayjid, sesudah namanya diganti musayjid. Jadi ada di Saudi itu satu tempat yang disebutnya tempat kumpulnya setan. Tapi
zaman sekarang oleh MBZ itu di tempat yang disebutnya Roha ini yang dulu ya tidak diapa-apakan, sekarang dijadikan wakilan, dijadikan tempat untuk hiburan, disulap dijadikan tempat hiburan. Ya pas itu tempatnya setan ngumpul, tempat hiburan. Nah, penjelasan dari Imam Nawawi, kenapa setan itu kabur? Karena amrul adzan azim, urusan adzan itu, perkara adzan itu adalah agung, mulia. Sebab di dalam adzan mengandung qawaidut tauhid, mengandung kaidah-kaidah tauhid. Mengandung kaidah tauhid. Karena ada dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dari yang menjadi sebab adalah keagungan dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kemudian yang kedua kata Imam Nawawi, karena izharu syiaril Islam, muncul nampak syiarnya agama Islam. Kalau di kampung ini dari masjid, dari musola terdengar suara adzan, maka menandakan kampung ini agamanya hidup. Apalagi sesudah kedengaran suara adzan, orang berduyun-duyun keluar dari rumah masing-masing seperti besi yang tertarik oleh besi berani. Berduyun-duyun semua yang laki-laki lari datang ke masjid, itu tandanya ini kampung adalah kampung yang subur agamanya, kampung yang hidup agamanya. Jadi kalau setiap dengar adzan, aku udah duhur aja, perasaan belum lama, cuma ngomong doang begitu, tapi gak ada harokah, gerakannya mendatangi panggilan Allah. Wah, ini kampung sudah mulai keresahan agamanya. Agama sudah mulai keresahan. Saya kemarin lihat tayangan di handphone itu, ada satu masjid di daerah wilayah Bandung, mau masuk wilayah Bandung, itu masjid wakaf seseorang di pinggir jalan dan besar, itu kurang lebih mungkin ada 500 meteran lebih, 500 meter, mungkin 1000 atau 2000 meter. Karena ada masjidnya, ada kamar-kamar buat merebutnya, ada balainya, ada tempat majelis taklimnya, terus ada lokasi-lokasi yang disiapkan untuk ruko-ruko, barangkali nanti ada yang mau dagang, ya, bisa disewa untuk nanti kasih masjid. Tapi itu masjid mati, padahal di pinggir jalan raya. Itu masjid mati sampai akhirnya fasilitas masjid itu sudah usang, ya, mungkin yang bagus-bagusnya sudah pada dicolong orang. Dan belakangan ini dijadikan tempat mesum. Ya, pasangan muda-mudi kalau mau masuk, kalau ke hotel nggak bisa bayar, masuk ke situ. Karena kenyataannya itu ketika didatangi oleh orang ini ditemukan ada pondok, ada celana dalam, ada gaya bekas, ya, kotoran-kotoran seperti itu. Dan ini ngenes banget. Di saat dimana orang membutuhkan masjid, ini masjid sudah ada, ternyata tidak terpakai. Nggak tahu apa alasannya. Padahal luas.
Jadi akhirnya syiar Islamnya hilang, tidak lagi nampak syiar Islam, hilang syiarnya. Tapi kalau adzan berkumandang, suara adzannya cakep-cakep, kemudian sesudah itu orang berbondong-bondong datang ke masjid menuju panggilan adzan, di Islam punya wibawa di kampung ini. Ada wibawanya, ada wibawanya. Makanya ayo gerakkan dari diri kita, jangan nyuruh orang lain, tapi memulai dari diri kita. Ayo gerakkan diri kita untuk memakmurkan rumah Allah. Gerakkan. Apalagi kalau kita datang ke masjid, sholat kita menjadi lebih sempurna, lebih maksimal. Kata Rasulullah, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Bahkan Imam Hanafi, Imam Hambali memaknai bukan tidak sempurna, tidak sah sholat tetangga masjid kecuali mereka sholat di masjid. Kalau Imam Syafi'i masih memberikan toleransi, tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali masjid. Kenapa kalau tidak sempurna? Karena kalau kita sholat di masjid itu ada sholat tahiyatul masjid, ada menjawab panggilan adzan, ada sholat sunnah qobliyah, sholat berjamaah, zikirnya sempurna mengikuti zikir imam sampai ditutup dengan doa imam. Lanjut ba'diyah, sesudah itu mungkin doa pribadi kita. Kemudian ada nilai iktikaf di dalam masjid, jadi sempurna. Tapi coba kalau sholat di rumah, kalau sholat di rumah ada iqamah nggak? Nggak ada sholat sendiri di rumah pakai adzan pakai iqamah. Sholat di rumah pakai qobliyah. Sholat di rumah ada niat iktikaf nggak? Sholat di rumah ada ba'diyah nggak? Ada zikir sampai sempurna nggak? Ya. Itu maka dimana tidak sempurna ya, sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Ada syiar Islam, ada bilang, pamer itu dia sok-sokan biar dikata rajin orang masjid. Saya nggak mau begitu, saya ibadah mau saya tutup-tutupin biar orang lain nggak tahu, biar saya sholatnya di rumah aja. Kalau urusan syiar Islam nggak ada unsurnya, memang harus ditampakkan supaya Islam itu ya, nampak syiarnya, Seperti Masjidil Haram itu ada namanya Masy'aril Haram, tempat syiar di Masjidil Haram. Mana? Yaitu Ka'bah dan Mas'ar. Orang tawaf itu nggak bisa disembunyikan. Saya mau ngumpet aja dah tawafnya. Orang sa'i nggak bisa disembunyikan karena itu adalah Masy'aril Haram, tempat syiarnya di Masjidil Haram. Nah, Masy'aril Masy'aril Qaryah, tempat syiar agama di kampung-kampung adalah masjid. Ya. Kalau sampean nggak mau ke masjid takut disebut riya, ya udah robohin aja masjidnya, biar orang ibadahnya masing-masing. Masjid ini masy'ar, tempat syiar. Maka masjid kudu dirawat, kudu ditata, kudu diatur, kudu dibagusin, kudu disempurnain fasilitasnya. Karena memang ini masy'arul qaryah. Tempat syiarnya kampung adalah masjid. Kampung kalau satu kelurahan atau satu RW ada beberapa masjid, anget
Umatnya juga ada ketenangan, ada zakat, ada panitia zakat, pasti kebagian orang dengan masjid. Ya, ada undangan kedurenan pasti ke bawah ini. Kenapa? Dekat masjid. Ya. Sebentar lagi ada ibadah korban, tenang aja, pasti bakal kebagian. Kenapa? Karena dekat masjid. Itu angkat. Coba kalau kampung nggak ada masjidnya, nggak ada musolanya, satu RW nggak ada masjid, nggak ada musola, anjep apa ya? Adem dingin, ya. Tidak terasa kehangatan. Itu namanya syiarul Islam. Nah, adzan adalah i'lanul Islam. Pengumuman, i'lan itu pengumuman, diumumkan. Seolah-olah orang beradat itu mengatakan, orang Islam dari kampung manapun, ketahuilah bahwa di sini adalah mayoritas umat Islam. Iklan menjadi iklan. Iklan itu asalnya iklan dari bahasa Arab. Dikumandangkan, diumumkan. Nah, karena diumumkan, ya harus pada mendatangi pengumuman bahwa di kantor kelurahan nanti jam 10 akan ada pembagian beras murah, akan ada pembagian kupon mengambil minyak goreng dengan harga murah. Kalau ingin dapat bagian ya harus datang. Kalau enggak datang enggak akan dapat bagian. Ini namanya i'lan. Ya. Jangan urusan sholat, urusan nikah aja diperintahkan untuk kasih pengumuman, abari orang lain. Aqlidun nikah walau bisyatin. Begitu. Umumkan pernikahan sekalipun dengan syat. Syat itu sepotong daging, ya. Sepotong daging kambing. Maka kemudian kalau ditusuk namanya syate. Syate itu dari bahasa Arab itu. Ya, dari kata syat, ya, kalau syat. Jadi ada 3 poin tentang adzan itu. Pertama adalah qawaidut tauhid, ya, kaidah-kaidah mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah idharul syiarul Islam, dan yang ketiga adalah i'lanul Islam, umumkan, ya, pengumuman tentang, ya, adanya umat Islam yang banyak di sini. Tapi kalau sudah tidak kedengaran adzan lagi, itu wibawa umat Islam menjadi berkurang. Akhirnya apa? Kemaksiatan merajalela. Orang yang tadinya enggak berani berbuat maksiat dan dosa, akhirnya berani berbuat maksiat dan dosa. Kenapa? Karena sudah tidak terdengar lagi kumandang panggilan sholat. Maka saya pernah membentuk, ya, jaringan jamaah subuh gabungan, yaitu sholat subuh di minggu subuh kita bikin gabungan dari masjid ke masjid. Kemudian minggu ini masjid Aliyah, minggu besok masjid Anu, minggu besoknya masjid Anu. Jadi jamaah kita bawa sebagiannya, ya nggak dikosongin masjid ini. Artinya apa? Untuk menopang, membantu, ya, masjid-masjid yang gerakannya jamaah itu tidak maksimal, supaya mereka kemudian berangkat. Bahkan saya pernah membuat gerakan 3 subuh tidak kelihatan di masjid, kita datang. Gerakannya begitu. Jadi kita biasa sholat subuh nih, jamaah. Kan orangnya L4 lu lagi. Dia orang itu. Nah, kok nggak kelihatan satu simpulan ini?
si Anu kemana ya? Kok nggak kelihatan? Nggak tahu ya. Tapi subuh kemarin ada. Oh ya sudah, baru sekali subuh meninggalkan jamaah di masjid. Minggu berikutnya nggak kelihatan lagi. Minggu ketiga kita pahami di rumah. Maksud parang itu mencari kejelasan apakah sehat atau sakit atau lagi pulang mudik atau apa. Nah ternyata gerakan seperti itu efektif. Akhirnya orang kalau sudah 2 kali nggak kelihatan subuh, 3 kalinya wajib dia berangkat ke masjid sebelum didatangi oleh teman-temannya. Ini namanya gerakan efektif. Maka saya kadang salut dengan teman-teman jamaah tabligh yang pindah-pindah dari masjid ke masjid lain, yang kemudian kalau sedang ada di satu masjid dia berkunjung ke rumah-rumah warga, berkomunikasi untuk mengajak supaya memakmurkan masjid. Saya kadang-kadang malu hati orang dari luar negeri aja pada datang ke masjid kita untuk memakmurkan masjid kita, orang kita malah tidak pada nongol ke masjid. Baik, Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, mungkin ada yang mau menambahkan di sini. Saya tanya masalah ini di satu wilayah ya, misalnya daerah saya di daerah Bogor Cisaeng itu mereka ada anutan tidak mau pakai speaker, jadi ajan itu nggak kedengeran keluar, maka kita nggak ngedengar ini udah subuh. Nah ini maksudnya bagaimana kita merubah situasi seperti ini ya? Baik, ya. Ada di satu daerah orang masih anti speaker. Saya ingat dulu zaman masih kuliah, saya KKN di daerah Palu, desa namanya Putat Lutuh. Kesana sedikit itu kampung Nyungcung, itu pesantrennya itu nggak pakai speaker. Terus kalau nulis Al-Quran, kalau dihapus itu kapurnya bekas hapus tulisan Al-Quran kudu ditandai. Termasuk salah satunya di majelis itu ngaji nggak boleh pakai speaker karena bid'ah. Zaman Nabi nggak ada. Nah ini saya mau cerita. Ketika speaker masuk ke Saudi Arabia, itu ulama-ulama Saudi Arabia menolak speaker. Kita bisa bayangkan Saudi Arabia yang orang sholat jamaah itu beludak, apalagi musim haji, musim umroh. Bagaimana kalau misalnya ulamanya ceramah tanpa pakai speaker? Bagaimana bro? Untung ngomong, tetap aja di belakang nggak apa-apa. Nah, tapi tetap dianggap bahwa speaker itu bid'ah. Apalagi bukan bikinan orang Islam. Akhirnya datang Syekh Mutawalli Asy'ari, ulama Mesir yang beliau juga mengarang kitab Tafsir fi Dhilalil Quran. Syekh Mutawalli Asy'ari datang ke Saudi Arabia, lalu dikumpulkan ulama-ulama Saudi Arabia, ditanya kenapa sih nggak mau pakai speaker? Speaker itu bid'ah dan itu produksi orang kafir, jadi nggak boleh. Kebetulan ulama-ulama Saudi Arabia yang dikumpulkan itu ulama-ulama yang sepuh, mereka pada pakai kacamata. Lalu kata Syekh Mutawalli, kalau speaker nggak boleh, copot kacamata. Kalau kacamata dicopot gimana? Gerakan udah. Nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Baru kemudian muncul pemikiran, oh ini kan lil maslahah. Ini kan untuk kemaslahatan. Karena untuk kemaslahatan maka kemudian boleh, sebab di situ tidak jatuh pada ya sebut bid'ah dolal. Sekalipun ini speaker bid'ah, ya, tapi bid'ahnya tidak
tolak. Jadi seperti itu. Caranya ya harus ada orang yang lebih mengerti untuk menjelaskan supaya kemudian pemahaman koloknya itu akan terkikis habis. Ya seperti dulu di kampung saya aja, ya, belum mau pakai speaker, khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Ya, kiai sepuhnya dulu gitu. Ya mungkin karena memang masih kolot gitu. Ya. Tapi kemudian pelan-pelan ketika banyak anak-anak kampung saya itu pada nyantri kemana. Jadi balik-balik, ya kalau orang khutbah Jumat pakai bahasa Arab, ya kalau orangnya pada ngerti bahasa Arab, jangan-jangan yang khutbahnya tak paham, ya apa itu makna yang dia nasihatkan, apalagi jamaah yang orang awam, ini nggak bakal nyambung. Nyambungnya cuma kitabullahnya doang, isi nasihatnya tidak nyambung. Ya sudah, kasih dah sedikit-sedikit, kasih diterjemahkan, akhirnya hilang. Begitu juga masalah speaker, dulu jamaahnya masih sedikit, sekarang makin banyak. Kalau nggak pakai speaker, ya capek ustadznya, ngomong dulu keras dulu kencang, akhirnya pelan-pelan jadi boleh. Begitu cara kita. Jadi cara memahamkan itu tidak harus dipaksakan sekaligus, tapi bertahap. Maka dalam berdakwah bertahap. Satu contoh lagi misalnya, kita lihat ada orang laki-laki pakai cincin emas. Kita tahu bahwa orang laki pakai emas itu hukumnya haram. Tapi kalau kita saklek, kita ngomong haram tuh copot, pasti dia akan marah. Orang cincin gua beli sendiri, ya gua pakai sendiri, lu ngomel-ngomel. Tapi coba pelan-pelan, ya, sampai kemudian ketika kita kasih masukan dia bisa terima. Begitu kan? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana warhamna wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.